Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di praktikum yang keempat ya, nggak salah. Pada praktikum sore hari ini kita akan belajar tentang routing. Nah, jadi nanti kita melakukan routing menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kurang lebih seperti ini. Bentar, belum saya share screen. Cek, bisa kelihatan teman-teman share screen saya? Bisa, Kak. Oke, jadi kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya nanti. Tapi sebelumnya kita akan mengenal apa itu routing. Jadi routing itu merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari suatu network ke network lain. Nah, ada juga pengertian yang lain yang mengatakan bahwa routing itu merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Jadi kita melakukan routing itu kita mencari rute ya. Jadi membuat rute untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Nah, dalam routing kita belajar yang namanya ada IP, ada static IP sama DHCP. Jadi static IP itu dia akan memberikan kepastian pada perangkat. Artinya selama konfigurasi itu terpasang dan tidak dirubah maka akan sama. Jadi static IP itu kita memberikan IP pada suatu komputer secara manual. Contohnya kayak teman-teman yang praktikum sharing data kemarin, itu kan teman-teman masukkan manual IP-nya. Jadi kayak gitu. Tapi IP-nya pasti dan tidak akan berubah-ubah gitu. Sedangkan DHCP itu kepanjangannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi fungsi DHCP server sendiri adalah perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke suatu jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual atau menyebar IP address satu persatu ke perangkat. Nah, jadi ada dua cara yang kita lakukan untuk routing nanti, yaitu dengan IP statik dan menggunakan DHCP. Nah, di mana DHCP ini sangat memudahkan sekali, di mana kita tidak perlu memasukkan IP-nya satu persatu kayak IP statik. Misalnya ada 100 komputer kan, nggak mungkin kita satu-satu masukin IP-nya ke 100 kan. Pasti kita maunya masukin IP itu otomatis gitu. Oke, langsung aja ke praktikumnya. Nah, teman-teman, ini adalah jendela Cisco Packet Tracer ya. Nanti kalau teman-teman yang belum punya aplikasinya, bisa saya share atau saya kirimkan. Jadi sebelum membuka Cisco Packet Tracer ini, teman-teman matikan dulu internetnya. Nah, setelah dia terbuka dengan jendela layar seperti ini, maka silahkan teman-teman hidupkan internetnya. Tapi ini nggak pakai internet sih, karena ini gratis. Kalau kita buka terhubung dengan internet, maka dia akan minta registrasi gitu, teman-teman. Berhubung kita ini orangnya gratisan ya. Oke, jadi di sini ada banyak panel-panel ya, teman-teman. Di sini ada di bagian bawah ada network device, terus di sini ada end device, terus di sini ada konektor. Nah, jadi ini aja yang kita pakai nanti untuk praktikumnya. Jadi network device sama connection atau konektor ya. Jadi kabel-kabel nanti. Nah, di network device ini ada router, ada switch, ada hub, dan teman-temannya. Terus di perkabelan, di sini juga banyak kabel ya. Kabel yang sudah kalian pelajari kan cross sama strike kemarin. Nah, jadi pertama-tama untuk praktikumnya kita
tarik dulu router ya. Nah, ini router. Kita klik di sini, bagian sini. Terus kita cari router yang jenisnya ini. Oke. Router yang jenisnya 2620XM ya, teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan 3 router ya. Jadi 3 jaringan yang berbeda ya. 3 gedung gitu. Anggaplah seperti itu. Oke, kita masukkan lagi. Oke, kemudian pada router 1 ini kita klik 1 kali. Nah, di sini kan ada kayak modul-modul gini kan. Teman-teman scroll ke bawah cari yang namanya NM4E. Di mana NM4E ini adalah interface ya. Atau istilahnya colokan lah itu, colokan untuk kabelan. Nah, untuk memasukkan perangkat NM4E ini, yang ini ya teman-teman, kita harus off-kan dulu routernya bagian sini. Setelah di off-kan, teman-teman pergi ke arah sini, lalu seret, tarik ke bagian yang sini. Oke, setelah seperti itu, teman-teman bisa on-kan. Oke, udah. Sebentar. Device is still booting, please boot until is finished. Kita tunggu. Oke, ini udah berhasil lah. Ini internet 1, 2, 3 ya. Udah pasang. Nah, untuk router yang kedua juga sama ya, teman-teman. Tapi kita lihat di bagian config. Nah, ini kan cuma fast Ethernet 0. Ini nggak ada ini, teman-teman. Jadi kita sama pergi ke cari yang namanya NM4E. Terus matikan routernya. Terus seret bagian modul ini ke dalam sini. Oke, terus on. Oke, kita lihat di config. Sabar, tunggu dulu. Oke, ini udah masuk ya di bagian sini. Oke, selanjutnya sama. Ini sama juga. Oke, udah masuk. Nah, sekarang setelah ini kita cari switch di network device ya. Di bagian sini di sebelah router di sini ada switch di bagian sudut kiri bawah. Klik aja switch. Pilih yang ini ya 2960. Taruh aja di sini. Oke. Sekarang teman-teman perlu PC ya. Di bagian sini ya, di bagian end device ini ada PC. Tarik aja ke sini. Tekan, tahan, tarik ya. Oke, kayak gini aja. Nah, kemudian selanjutnya kita cari kabel ya di connection. Kabel untuk menghubungkan ini ya switch dengan PC itu strike ya, karena dia beda jenis perangkat. Untuk menghubungkannya itu klik pada sini di bagian kabel strike ini. Terus klik switch. Ini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana? Pas Ethernet 1 masukin ke sini. Sama juga. Oke, setelah itu
teman-teman akan memasukkan switch ke router ya. Sini ada beberapa interface, tapi interface yang kita gunakan adalah yang ini. Ethernet 1/0. Oke, kita tarik kabel strike, kemudian cari Ethernet 1/0, masukkan ke dalam switch. Oke, teman-teman, sudah seperti ini. Selanjutnya, Kak, terlalu cepat, Kak. oh iya. Oke, sudah sampai sini ya. Selanjutnya teman-teman konfigurasi. Kak, tadi kabelnya kabel apa ya? Oh ini, Ya, strike. strike semua. Kalau untuk router dengan router itu pakai cross ya. Ya. Ini kan ada dua nih, bersebelahan nih, strike sama cross. Oke, udah. Itu aja. Kemudian konfigurasi ya. Oh, tapi sebentar. Nah, untuk konfigurasinya kita klik routernya. Terus di bagian Ethernet 1/0 itu teman-teman masukkan IP. Bebas ya. Saya menggunakan IP kelas. Saya menggunakan IP kelas C aja. Karena banyak range-nya. Oke. Misalnya saja 92.168. Oke, setelah seperti ini teman-teman, di sini kan ada on kan, belum ke checklist. Kita klik on aja. Nah, ketika kita klik on, maka dia akan otomatis memasukkan subnet masknya gitu. Oke, ini udah masuk ya. Ini copy aja, klik kanan, copy. Ini kita close, terus kita masukkan di bagian sini ya, di bagian node. Kita klik node. Nah, ini adalah alamat IP yang menuju sini ya, menuju ini. Nah, di bagian sini teman-teman, kita akan menggunakan DHCP, maksudnya IP statis gitu. Jadi kita masukkan satu-satu nanti IP-nya. Dan ini akan menjadi gateway untuk ketiga PC ini. Oke, selanjutnya untuk router yang sebelah, untuk router yang kedua, tuh klik lagi di sini. Kan ini sudah kan. Terus kita klik fast Ethernet 0/0. Oh, tapi kita belum menghubungkan ya. Menggunakan kabel cross. Nah, ini dia ya. Ini dihubungkan ke sama ya. Fast Ethernet 0 juga. Oke, setelah seperti itu, nah kita masukkan IP pada fast Ethernet 0/0. Misalnya saja 2.1, terus kita klik on ya. Maka netmask akan otomatis masuk ke sini ya. Oke, udah. Terus alamat yang dikirim ke router yang kedua, sorry. Ini kita copy aja. Oke, 2.1 ya. Ini ke sini ya, 2.1. Kalau 10.1 itu ke sebelah sini. Nah, kemudian di router yang kedua, klik lagi di sini di bagian config. Teman-teman masukkan IP lagi di fast Ethernet 0/0. Ini satu jaringan ya. Kita aja
2.2 terus klik on. Ini mereka satu jaringan ini. Ini 2.1, ini 2.2. Oke, setelah itu close aja. Terus bentar. Kita akan memasukkan alamat IP pada ketiga PC ini menggunakan gateway yang ini ya. Oke, selanjutnya kita klik PC 2. Sini. Nah, di PC 2 ini ada config. Klik config. Maksudnya desktop ya, ke desktop. Sorry. Terus di sini ada IP configuration. Nah, dia IP configuration ini kita masukkan IP. Ini titik 2 ya. Ini kan titik 1 nih. Subnet masknya kita klik aja, maka dia akan muncul otomatis. Terus gateway-nya dari sini ya. 10.1. Oke, udah. Terus kita klik note lagi. Kita tulis di sini. Katakan mengetahuinya ya. Oh, 10.1, 10.2. Oke, kemudian PC yang ketiga. Ini nama PC-nya ya, PC 3 itu. Otomatis default aja. Masuk ke desktop, kita masukkan IP lagi sama. Ini titik 3 aja. Terus klik di sini, otomatis muncul subnet masknya. Gateway-nya dari 10.1 ini. Oke, udah. Titik 3. Oke. Terus sama ini, masuk ke desktop yang PC 4. Titik 4. Gateway-nya 10.1. Dari sini ya gateway ya teman-teman. Oke, udah. titik 4. Oke, sekarang kita lakukan ping ya. Ping dari PC yang kedua ke PC yang ketiga. Apakah mereka ini sudah terhubung dalam satu jaringan apa tidak? Oke, ini copy aja. Ctrl C. Terus klik sini. Terus teman-teman cari di bagian desktop di PC 2. Ini cari namanya command prompt. Oke, udah. Ini CMD ya, teman-teman. Terus lakukan ping pada PC 3. Ping 192.10.3. Apakah sudah terhubung atau belum? Oke, teman-teman sudah terhubung ya. Sekarang dari PC 2, 10.2 ke 10.4 ya. Jadi kita klik pada apa ini? Keyboard teman-teman. Kan ada itu atas bawah, up down, left right itu. Klik aja up down itu. Nah, terus kita hapus belakangnya, terus kita tulis 4. Oke, sudah berhasil teman-teman. Ini kan satu jaringan nih, sudah berhasil. Oke, untuk bagian ini jangan lupa ya teman-teman di screenshot. Bagian sini terhubung ke sini, ini terhubung ke PC 4 gitu. Ini buktinya.
Nah, untuk membuktikan dia terhubung atau enggak, cara yang kedua adalah teman-teman cari, ada gambar pesan di sini di Cisco Packet Tracer di bagian sini ya, bagian kiri atas. Klik aja di sini. Terus PC 2 kita kirim pesan ke PC 3. Nah, hasilnya adalah di bagian bawah sini ya, teman-teman. Nih ya. Ini saya tarik. Oh, ini sukses. Dari PC 2 destinasinya ke PC 3, sukses. Oke, sekarang kita kirim pesan lagi dari PC 2 ke PC 4. Oke, sukses juga ya. PC 2, PC 4. Oke, selanjutnya kita konfigurasi router yang kedua. Ini router 2. Bang, Ya, gimana? yang kirim pesan bisa dibalik gak ya dari PC 4 ke PC 2? Oh ya, bisa. Bisa. Sukses kok. Sama aja sih sebenarnya. Oke. Sama aja, simple. Jadi kalian membuktikannya 2 kali ya. Jadi dengan ping dan dengan kirim pesan gitu. Oke, selanjutnya yang ini. Ini copy aja alamat pada pos Ethernet 0/0. Ctrl C atau klik kanan copy. Kita masuk ke node. Nah, ini adalah alamat yang diterima dari sini. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi jaringan di bawah sini ya. Jaringan berbeda dari jaringan yang ini. Jaringan pada router kedua. Jadi kita butuh switch ya pada network device switch. Ini masih DHCP ya teman-teman. Oke. DHCP. Terus PC. PC sebanyak 3 ya. Taruh aja PC di sini. PC 5, PC 6, PC 7. Terus kita cari konektor ya. Kabelnya yaitu strike. Ini bebas ya, teman-teman mau klik yang mana. Pas Ethernet 03 ke sini. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal kasih alamat IP dari router 2 ke bagian sini ya. Bagian PC 567 ini. Kita kasih alamat di sini aja. Ethernet 1/0. Hey. 20. Terus klik on. Oke, udah. Ini udah. Ini copy, klik kanan, copy. Di blok dulu ya. Bentar. Kita belum hubungkan kabel ini ya. Dari router ke sini. Alamatnya tadi di Ethernet 1/0. 1/0, ini dia. Masukkan ke sini. Oke, ini udah. Ini sama ya kayak tadi. Kayak yang di sebelah. Masukkan secara manual. Bentar. Ini ya, yang mengarah ke switch.
Ini IP ini ya. Bagian sini. 120.10.1. Ini akan menjadi gateway di PC 5, 6, dan 7. Kita akan konfigurasi PC 5, 6, dan 7. Klik di sini ya. Terus masuk ke desktop. Terus masuk ke IP configuration. Kita masukkan IP-nya 10.2. Klik subnet mas, dia akan otomatis muncul. Terus gateway-nya, gateway itu didapat dari sini 10.1, 120.10.1 ya. Ini gateway PC 5, 6, dan 7 ini sama ya, karena satu jaringan. Kecuali bagian belakang sini ya, dibedakan. Oke. Udah, ini sama. Ke desktop, IP configuration. Ini static, masih static ya. Kita belum menggunakan DHCP. Ini titik berapa tadi? Titik 3. Lupa. Oke, kita dituliskan dulu biar enggak lupa, biar kelihatan gitu. Oke. Ini titik 3. Bagian sini titik 4. Oke, udah. 10.3 lagi, masukkan di PC 6. Masuk di desktop, IP configuration. Oh, udah. Ini udah ya. Terus PC 7 dengan alamat IP 10.4, 120.10.4. Oh, sudah ada. Ini kalau IP-nya sudah ada ya, dia nggak mau dimasukkan. Titik 4. Oke, gateway-nya titik 1. Oke, udah. Kita cek lagi. Oke, sekarang teman-teman kita akan lakukan ping pada jaringan ini ya. PC 5, 6, dan 7. Oke, ini kita copy. Nah, di bagian sini, di PC 5, kita cari command prompt atau cmd ya. Terus kita ketik ping. Ini jangan lupa di screenshot ya teman-teman, bagian ini. Nanti saya akan tulis keterangan untuk tugasnya. Terus klik kanan, paste. Kita akan ping yang 10.3 PC 6. Oke, berhasil teman-teman, replay. Terus kita akan ping lagi yang ini ya, 10.4. Oke, udah berhasil. Oke, sekarang kita kirim pesan ya, coba. Dari PC 5 ke PC 6. Oke, ini ada tulisannya di bawah, sudut kanan bawah ada sukses PC 5, destinasinya PC 6, sukses. Terus kita beri kirim pesan lagi dari PC 5 ke PC 7. Nah, ini udah berhasil. Oke, setelah itu kita akan melakukan ping dari PC yang ke PC 2 ke PC 5 ya. Ini dua jaringan yang berbeda ya, dengan dua router yang berbeda. Kita akan lakukan ping. Coba kita copy ini dari PC 2. Masuk ke command prompt.
10.2 ya teman-teman. Jadi PC 5 apakah bisa? Ini tidak berhasil ya teman-teman. Kita lihat ini kenapa tidak berhasil. Ini karena alamat IP yang ini, yang daerah sini, ini tidak dikenali oleh IP yang di sini. Cara untuk mereka saling berkenalan adalah ada di routernya ya, ada yang namanya rerouting ya. Router interface protocol. Jadi itu untuk mengenali ya, untuk mereka saling berkenalan. Jadi ini tidak terdeteksi ya alamatnya. Jadi pada router 1 kita teman-teman klik, terus kemudian bagian sini ya, pas Ethernet 0. Nah, alamat yang ada pada interface ini kita masukkan ke dalam routing atau router interface protocol ya, agar bisa dikenali di alamat yang berbeda ya, teman-teman. Ini kita copy aja nih dari pas Ethernet 0/0 ke RIP ya. Kita Ctrl V aja, terus add. Oke, udah masuk. Terus Ethernet 1/0 Ctrl C RIP. Oke, udah masuk. Oke, kita coba lakukan ping lagi ke PC 5 ya. PC 2 ke PC 5. 192.120.10.2. Oh, belum. Oke, belum juga, berarti ini belum dikenali. Terus kita masuk ke router yang kedua. Di router yang kedua kita daftarkan sama kayak tadi, alamatnya kita masukkan ke dalam RIP. Oke, udah. Coba kita lakukan ping lagi. Biasanya dia nunggu dulu sih. Kalau ini agak lama. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Kita melakukan ping dari PC 2 ke PC 5. Udah berhasil. Terus kita lakukan ping PC 2 ke PC 6 di alamat 120.10.3. Ping. Oke, kita lihat apakah oke, udah berhasil teman-teman. Kalau dia timeout berarti gagal ya, tapi ini berhasil. Terus lakukan ping dari PC 2 ke PC 7 dengan alamat 120.10.4. 192.120.10.4. Oke, udah replay, udah berhasil. Coba kita kirim pesan ya. Oke, dari sini, dari PC 2 ke PC 5. Oke, teman-teman, tulisannya adalah sukses PC 2, source-nya PC 2, terus destinasinya PC 5, sukses. Oke, kirim pesan lagi. Oke, berhasil. Terus kita coba dari PC 2 ke PC 7. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Jadi dua jaringan ini udah terhubung. Kita delete statusnya. Terus yang ketiga kita akan melakukan routing pada router yang 3 ya. Router 3. Ini. Teman-teman tinggal klik sini. Router 2. Kita tambahkan alamat pada Ethernet 1/1 ya, teman-teman. Ethernet 1/1 kita buat alamat baru. Jadi dia tidak satu jaringan dengan yang ini ya.
Nah, setelah seperti ini klik on. Oke, udah berhasil. Terus pada router ketiga, pada pas ethernet 0/0, kita masukkan alamat yang satu jaringan dengan alamat yang kita di router 2 tadi. Oke, klik on, maka otomatis subnet masknya akan muncul. Oke, setelah itu kita hubungkan ya. Jadi dari Ethernet 1/1 kita hubungkan ke router 3 di alamat ini ya, di fast Ethernet 0/0 menggunakan kabel cross. Oke, fast Ethernet 0/0. Oke, ini udah. Nah, di bagian sini kita akan buat DHCP ya. Jadi alamatnya kita tidak masukkan otomatis. Ya, jadi ini maksudnya alamat yang DHCP kita akan masukkan otomatis gitu. Tanpa kita harus mengetik-ngetik lagi. Kita harus masuk ke komputer, terus masukkan alamat gitu. Oke. Ini tulis keterangannya biar tahu. Sorry. Copy ini, terus kita masuk ke note. Ini agar kelihatan ya IP-nya menuju kemana. Gitu. Oke, udah. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman masuk ke network device, terus tarik switch. Terus tarik PC ya. Taruh aja di sini. Oke. Terus masih PC. Kita masukkan aja di sini PC-nya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP ya. Sebelumnya kita masukkan alamatnya dulu yang menuju sini ya, menuju switch 4. Di Ethernet 1/0. Titik 1. On. Oke, udah. Terus hubungkan kabelnya. Bentar. Dia ada di 1/0. Oke, ini hubungkan aja. Oke. Udah. Kayak gini ya, teman-teman. Yang ini akan kita buat DHCP ya. Dimana kita tidak perlu mengetik satu persatu untuk DHCP. Jadi DHCP itu kita butuh server ya, DHCP server. Oke.
Ini jangan lupa root C, kita tulis keterangannya, alamat yang masuk. Ini akan menjadi gateway nanti ya pada server. Oke, kita akan memasukkan alamat IP secara otomatis di PC 8, 9, dan 10. Ya, teman-teman menggunakan gateway ini. Jadi di sini ada server, teman-teman. Kita klik server. Terus di bagian desktop. Nah, desktop ini sama ada IP configuration, teman-teman klik. Terus masukkan alamat IP untuk server. Oke, gateway-nya adalah 20.1 dari sini ya, dari router 3. Oke, udah. Setelah itu pada server ini ada tulisan service. Klik service, terus klik DHCP. Oke, di DHCP ini teman-teman klik on. Oke, kemudian di sini gateway sama DNS-nya. Ini ya, alamat ini yang ini. Terus star IP address-nya kita mulai dari mana ya? Dari 6 misalnya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman klik save, baru add. Oke, oh sorry. Oke, save aja ya teman-teman. Udah. Oke, udah. Kita akan memasukkan IP ini secara otomatis ya. Jadi tinggal klik teman-teman. Jadi di PC 8, ini ada PC 8. Klik. Masuk ke desktop. Di IP configuration. Teman-teman di sini ada static dan DHCP. Nah, teman-teman pilih DHCP. Klik aja DHCP, kita tunggu. Oke, sukses ya teman-teman, sukses ini. DHCP request successful. Oke, teman-teman. Jadi PC 8 itu sudah menerima alamat secara otomatis dari DHCP ya gitu. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi gitu. Oke, selanjutnya adalah PC 9. Sama, kita klik DHCP. Nah, ini DHCP request successful. Ini sudah berhasil ya. Oke, teman-teman. Ini kan di bagian DHCP startnya tadi titik 6. Kita lihat di PC 8. Nah, ini startnya, IP startnya adalah dikasih titik 6. Nanti di PC 9 dikasih titik 7 gitu. Terus kita PC 10. Nah, ini bagian desktop. Ini sama, klik aja DHCP. Nah, dia kan otomatis masuk, teman-teman. Masuk. Jadi nggak manual gitu. Kalau kita punya 10.000 komputer kan nggak mungkin kita masukkan satu-satu gitu. Oke, udah. Selanjutnya kita tes ping antar jaringan ini saja ya teman-teman. Antar jaringan ini. Pakai ini aja ya teman-teman, pakai pesan. Ini pesan. Di bagian sudut kiri atas ada add simple PDU ya. Klik aja di sini. Jangan yang sebelah sini ya. Di sini. Kita akan coba mengirim pesan dari server ke PC 8. Oke, ini teman-teman tulisannya server 2, source-nya server 2, destinasinya server PC 8 itu berhasil ya teman-teman, sukses. Kita dari server ke PC 9. Oke, sukses. Terus dari server ke PC 10 teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman menghubungkan dari jaringan yang ini ke jaringan yang ini. Ini kan statik, ini DHCP ya. Nah, kita tulis keterangannya biar jelas.
saja. Oke, kita akan coba untuk menghemat waktu ya. Jadi kita kirim pesannya dari PC 5 ke server. Apakah bisa terkirim atau tidak? Seharusnya tidak bisa sih, karena ada hal yang saya lewatkan tadi. Ntar delete dulu. Ini violet ya teman-teman. Ini kenapa violet? Karena kita belum melakukan RIP ya, yaitu Route Interface Protocol. Jadi di sini tadi kita belum daftarkan semua IP yang di sini ya, belum terdaftar di RIP. Nah, yang belum terdaftar di RIP, teman-teman akan daftarkan ya. Ini kan sudah 2. Berarti tinggal yang ketiga. Ini belum kita daftarkan ya teman-teman. Klik kanan, copy, di RIP masuk, paste di sini terus add. Oke, sudah teman-teman. Sudah terdaftar. Jadi kalau kita kirim pesan, ini gagal sih, masih gagal. Karena di sini belum kita daftarkan ya teman-teman. Ini masih kosong ya. Ini Route Interface Protocol ini untuk mengenal IP. Agar dikenal ya oleh device itu. Oke, kita masukkan. Ini juga Ctrl C, sini Ctrl V. Oke, udah berhasil teman-teman. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 5 ke server ya. Kirim pesan PC 5 server. Ini masih gagal ya, karena ini masih dalam proses, masih lama. Sabar. Nah, teman-teman, PC 5 ke server. Ini ya keterangannya di sini bisa dilihat di sudut kanan bawah, saya akan lebarkan. PC 5 destinasinya ke server itu sukses ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita kirim pesan dari klien ke PC 8 ya. Jadi PC 5 ke PC 8, bisa nggak? Masih file. Oke teman-teman, dari PC 5 ke PC 8 itu sudah sukses teman-teman ya. Memang kalau awal-awal itu pasti file ya, tapi nanti dia berhasil. Kita dari PC 5 ke PC 9 ya teman-teman. Pasti file. Nah, oke, kita coba yang kedua kali. Oke, sukses teman-teman ya. Sukses. Selanjutnya dari PC 5 kita kirim pesan ke PC 10. Masih file. Ini kita delete dulu. Ini bagian ini jangan lupa di screenshot juga ya teman-teman, bagian mengirim pesannya sukses atau tidaknya itu. Biar tahu gitu. Oke. PC 5 sukses. Ini udah tadi. Ke PC 10 ya. Jadi ini ya keterangannya teman-teman, di bawah nih, di bawah kanan, sudut kanan bawah, PC 5 ke PC 10 itu sukses. Nah, ini adalah routing ya teman-teman. Jadi seperti ini dia ya teman-teman. Jadi misalkan kita melakukan ping terhadap ini ya, PC 8. Sekarang kita lihat. 20.6. 20.6. Oke, jadi kita akan melakukan ping dari PC 5 ke PC 8 ya. Di jaringan yang berbeda ya. Ini gedung yang berbeda, teman-teman. Kita klik PC. Kita coba. PC 5. Ping. Ini adalah alamat IP yang PC 8 titik 6 ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Mungkin segitu aja ya yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ketinggalan gitu, bisa silahkan ya, bila ada yang ingin ditanyakan ya.
Oke, teman-teman. Gimana? Siapa nih? Maria? Gimana Maria? Ada yang raise hand? Oh iya, kepencet ya. Oke, jadi untuk praktikum kita sore ini tentang routing itu sudah berhasil ya, sudah sukses. Jadi tinggal teman-teman mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya nanti jangan lupa ya, setiap yang saya tampilkan di video di share screen saya tadi itu teman-teman screenshot ya. Terus juga bagian konfigurasi itu di screenshot ya, teman-teman. Oh, gimana? Siapa Desmond? Ya, gimana nampilin share screen-nya? Oh, oke, bentar. Nanti saya kirim record-nya kok, tenang aja. Oke, ini ya. Udah. Ini topologinya kayak gini ya, teman-teman. Yang beradul. Teman-teman custom aja sendiri kalau bisa ya. Kalau teman-teman punya ide yang lebih keren. Ini saya pakai topologi star ya. Oke, udah. Nanti saya akan kasih deskripsi tugasnya di classroom ya, teman-teman. Jadi nanti kurang lebih teman-teman screenshot topologinya dan juga screenshot konfigurasi, terus juga apa ya, hasil tes ping sama hasil tes pengiriman pesan ya. Jadi jika teman-teman ingin nanti minta Cisco boleh, nanti saya kirim, saya punya, atau teman-teman sudah punya itu, teman-teman juga bisa mendownload Cisco pakai tracer di internet ya. Jadi ingat, sebelum membuka Cisco, teman-teman harus disconnect dulu dari internetnya. Nah, ada yang bertanya tugasnya berkelompok atau tidak. Nah, untuk tugas kali ini tidak berkelompok ya teman-teman. Jadi ini adalah tugas mandiri. Jadi sesuai dengan kemampuan teman masing-masing. Bagaimana cara teman-teman melakukan routing. Nah, untuk IP address-nya teman-teman bisa custom ya. Tidak harus mengikuti punya saya. Tapi kalau mau cari aman, mengikuti punya saya tidak apa-apa. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin Bro, ditanyakan. mau ditanya nih bro. Oke, gimana bro? Itu apa saya belum gabung di classroom? Oh, belum gabung di classroom ya? Ya benar. Nah, nanti saya kasih link classroom ya. Baik, terima kasih. Chat pribadi aja ya. Oke, buat teman-teman yang mau chat, kalau misalnya kesulitan gitu, teman-teman bisa chat saya pakai melalui WA ya. Jadi saya jarang aktif di Telegram. Gitu. Sekian aja praktikum kita. Selamat sore ya, teman-teman. Selamat beraktivitas. Ya, gimana? Kapan, Kak? Deadline. Iya. Untuk deadline-nya 1 minggu dari sekarang ya. Oke, Kak. Sekitar hari Kamis ya. Untuk Kamis jam 12.00. Absen di mana bang? Absen di Gimana? mana? Absen Untuk praktikum yang absen, sekarang di mana? untuk absen praktikum itu berdasarkan teman-teman mengerjakan tugas praktikumnya ya, gitu. Ini masih kelompok kok ya? Enggak, bro. Belum. Pribadi ya? Perorangan, bro. Oke, siap.
Gitu. Oke, ada lagi. Oke, sekian ya teman-teman. Selamat sore teman-teman. Silahkan yang ingin beraktivitas, silahkan meninggalkan room ini. Kasih Kak. Bil, Jangan lupa mabar. Jangan lupa makan Kak. Billy, Ya, gimana? yang Baik. yang tugas ini kita buat dalam kayak kemarin atau gimana dia? Di screenshot aja, Boy. Terus buat Kan ada format yang dikirim tuh. Ada Nah. format yang dikirim. Nah, ikutin aja itu. Isi aja sedikit-sedikit, nggak usah terlalu banyak tulisannya. Nanti mabuk aku baca. Bukan seperti laporan ya, Kak? Nah, sedikit-dikit aja kasih. Capek juga aku baca. Oke, makasih, Kak. Oke, Makasih. Kak. Makasih. Terima kasih. Kak, Makasih Kak. halo Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, selamat sore. Jangan lupa mandi ya. Kalian belum mandi kan? Kak Bil, Udah mandi lah tentunya. Kak Bil. Tolong kalian mandi ya. Kalian Semua kok belum kalau mandi. nge-meet nggak mandi ya? Berenang belum soran Kak. Semua. Kakak, Mandi. kakak, Ya gimana? kak boleh langsung kirim link recordnya ya kak? Iya ya, nanti saya kirim link recordnya. Oke kak, makasih banyak ya kak. Record.